Selamat datang di video kali ini. Di sini kami akan membahas tentang alat pembayaran tunai dan non-tunai. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah lepas dari kegiatan transaksi, mulai dari membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja kebutuhan sehari-hari. Semua kegiatan tersebut memerlukan alat pembayaran. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, alat pembayaran juga mengalami perubahan yang signifikan. Jika dahulu masyarakat hanya mengenal uang tunai, kini kita semakin akrab dengan berbagai alat pembayaran non-tunai seperti kartu debit, kartu kredit, hingga pembayaran digital berbasis QR. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis alat pembayaran serta cara penggunaannya agar dapat bertransaksi dengan aman dan bijak. Alat pembayaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran dalam suatu transaksi ekonomi. Alat pembayaran berfungsi sebagai perantara pertukaran antara pembeli dan penjual atas barang atau jasa yang diperjualbelikan. Secara umum, alat pembayaran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Kedua jenis alat pembayaran ini memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Alat pembayaran tunai adalah alat pembayaran yang digunakan secara langsung dan memiliki nilai fisik. Contoh alat pembayaran tunai adalah uang logam dan uang kertas yang dikeluarkan oleh bank sentral. Kelebihan alat pembayaran tunai adalah mudah digunakan, dapat diterima di semua tempat, dan tidak memerlukan perangkat teknologi. Namun, alat pembayaran tunai juga memiliki kekurangan, seperti resiko kehilangan, rawan pencurian, serta kurang praktis jika digunakan untuk transaksi dalam jumlah yang besar. Alat pembayaran non-tunai adalah alat pembayaran yang tidak menggunakan uang fisik, melainkan memanfaatkan sistem perbankan dan teknologi digital. Alat pembayaran non-tunai antara lain kartu kredit, kartu debit, uang elektronik, dan pembayaran berbasis QR. Penggunaan alat pembayaran non-tunai semakin meningkat karena dinilai lebih praktis, aman, dan efisien. Selain itu, transaksi non-tunai juga tercatat secara otomatis sehingga memudahkan dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian, uang pembayaran non-tunai membutuhkan perangkat pendukung serta jaringan sistem yang stabil. Jika dibandingkan, alat pembayaran tunai dan non-tunai memiliki perbedaan yang cukup jelas. Pembayaran tunai lebih sederhana dan tidak bergantung pada teknologi, namun kurang praktis dan berisiko. Sementara itu, pembayaran tunai menawarkan kemudahan, kecepatan, dan keamanan yang lebih tinggi, tetapi bergantung pada sistem dan jaringan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan mampu memilih alat pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi transaksi. Pembayaran tunai dilakukan dengan menggunakan uang kertas ataupun uang logam. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pembeli menyerahkan uang tunai sesuai dengan harga barang atau jasa, lalu penjual menerima uang dan menghitung jumlahnya. Jika terdapat kelebihan pembayaran, penjual mengembalikan uang kembalian. Transaksi selesai setelah pembeli menerima barang atau jasa. Pembayaran dengan kartu debit dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pembeli menyerahkan atau menempelkan kartu debit pada mesin EDC. Lalu, pembeli memasukkan PIN kartu debit,
Setelah itu, sistem bank akan memproses transaksi secara langsung. Saldo rekening pembeli otomatis berkurang sesuai dengan nominal transaksi. Bukti transaksi dicetak atau ditampilkan secara digital. Pembayaran menggunakan kartu kredit dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pembeli menyerahkan atau menempelkan kartu kredit pada mesin EDC. Lalu, pembeli memasukkan PIN atau menandatangani struk transaksi. Setelah itu, bank penerbit kartu memverifikasi transaksi. Pembayaran dilakukan secara kredit dan akan ditagihkan pada periode tertentu. Pembeli wajib melunasi tagihan sesuai dengan ketentuan bank. Pembayaran digital dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pembeli membuka aplikasi dompet digital di ponsel. Setelah itu, pilih menu pembayaran atau scan QR. Lalu, pindai kode QR yang disediakan oleh penjual. Setelah itu, masukkan nominal pembayaran jika diperlukan. Lalu, mengkonfirmasi transaksi dengan PIN atau biometrik. Setelah itu, transaksi berhasil dan bukti pembayaran tersimpan otomatis. Alat pembayaran merupakan bagian penting dalam kegiatan ekonomi. Dengan memahami jenis-jenis alat pembayaran serta cara penggunaannya, kita dapat melakukan transaksi secara lebih aman, efektif, dan bertanggung jawab. Mari kita manfaatkan perkembangan alat pembayaran secara bijak untuk mendukung aktivitas ekonomi sehari-hari.